siang Ibu Bapak peserta seminar hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di seminar pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam seminar siang hari ini adalah budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Syifa Jihadi yang akan bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Dan di ruangan kita sudah ada narasumber yang hadir, yaitu Bapak Riki Chandra selaku CGP atau calon guru penggerak yang akan membersamai kita pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Chandra. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya bukan menggurui di sini, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik selama saya menempuh pendidikan guru penggerak modul 1. Baru modul 1 Bapak Ibu, karena ada 3 modul. Nanti mungkin Bapak Ibu akan saya undang lagi untuk kegiatan coaching, kegiatan penerapan modul yang lainnya. Gitu, ya. Penerapan budaya positif di sekolah. Nanti akan ketahuan gitu ya. Ternyata jadi guru itu kita masih salah nih. Termasuk saya pribadi gitu kan. Saya menerapkan memberi hukuman ataupun teman. Nah, nanti efeknya apa? Gitu. Baik. Konsep inti budaya positif. Pertama ada perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Lanjut. Ya. Jadi dulu itu guru yang menjadi pusat perhatian siswa. Maka dari itu kita harus merubah paradigma belajar. Sebelum belajar itu tanyain anaknya, anak-anak bagaimana hari ini bahagia, gitu kan? Anak-anak bagaimana hari ini happy atau tidak? Ternyata kita menemukan ada yang diem aja di belakang. Ternyata dimarahin ibunya gara-gara minta bekal nggak dikasih karena posisi ibunya nggak punya uang. Ada yang kayak gitu. Maka dari itu di dalam implementasi budaya positif, yang pertama itu kita harus ubah dulu paradigma belajarnya dengan paradigma yang baru. Ya, Assalamualaikum anak-anak, kita hari ini belajar tentang sejarah. Ada yang merenggut tanpa kita ketahui, ada yang baru diserempet di jalan naik motor oleh bapak-bapak, ada yang kita nggak ketahui handphonenya hilang, diomelin emaknya, diomelin bapaknya, ketemu mangkongnya diomelin juga, ke sekolah terpaksa ketemu sama bapak dan ibu yang langsung memberikan anak-anak kita belajar konfigurasi elektronik ya, hati-hati nih pelajaran pusing dan sebagainya. Nah itu udah tambah lagi emosi di hatinya, hasil masuk ke pelajarannya tidak. Makanya harus diubah paradigma belajarnya ke paradigma yang baru. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan 2 jam kali 40 menit, 80 menit, saya 20 menit, gak apa-apa. Bikin kelas happy dulu. Bahkan saya pun pribadi biasanya langsung gitu ya, tanpa mempedulikan sikap anak, perasaan anak itu seperti apa. Tapi setelah CGP saya menerapkan itu. Alhasil apa? Happy loh itu semuanya. Jadi pelajaran itu masuk. Kelihatan anak udah di belakang. Anak-anak yang sedikit ya, gitu pasti happy. Gitu. Itu disebut paradigma baru. Lanjut guys. Nah, di sini ada miskonsepsi ketika tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ini yang kita lakukan. Oh iya, salah. Selama ini yang kita lakukan adalah ilusi guru mengontrol murid. Murid bagaimana kita kontrol? Seperti tidak bisa. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mentang-mentang dihukum, pasti jerak atau pasti nantinya disiplin juga. Ya. Kemudian ilusi kritik dan membuat rasa bersalah adalah penguatan karakter.
Biar kapok, dikasih hukuman keliling lapangan 10 kali. Nanti karakternya kuat, mentalnya bagus. Ternyata tidak. Ya, yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memaksa. Mentang-mentang kita adalah guru lebih tua daripada murid kita bisa memaksa mereka. Itu adalah 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Lihat di sebelah kanan saya, stimulus kontrol, stimulus respon. Kebutuhan kita sama, tetapi kita ubah ke teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Jadi di kelas itu kebutuhan Bapak Ibu adalah menjadi fasilitator. Bahkan kalau di KJ itu ada siswa yang kayak gini, anak-anak lihat YouTube ya, lihat YouTube Bapak, Bapak lihat YouTube Bapak terus. Lihat YouTube-nya boleh. Kemudian semua orang berhak melihat yang sama. Ternyata di teori kontrol itu setiap orang punya pandangan berbeda. Gitu. Ya, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di dalam teori kontrol kita berusaha memahami bahwa pandangan orang terhadap dunia itu berbeda. Kayak disiplin, misalkan dihukum lari pagi 10 keliling lapangan. Pandangan saya akan berbeda dengan pandangan Bapak Ibu, atau secara BK beda dengan pandangan saya secara pribadi atau secara CGP. Itu teori kontrol. Jadi kalau kata anak itu membaca itu membosankan, Pak. Kalau kata Bapak Ibu apa? Menambah pengetahuan. Nah, yang menjadi PR adalah apa? Membosankannya itulah yang harus kita belokin, harus kita luruskan ke arah yang baik. Biar nggak bosan, coba kamu bikin blogspot atau kamu bikin video di Canva, kayak gitu. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini yang susah. Di sini yang susah. Yang kita semua anggap sekolah salah dan murid pun tahu itu salah, tapi karena murid punya tujuan, ya jadinya melakukan itu yang menurut kita salah. Contoh nih, kemarin Kak Dewi bilang ada anak yang duduk di meja, iya kan? Ternyata setelah saya teliti, itu bukan sebuah kesalahan yang berarti. Tetapi apa? Tetapi itu kebutuhan dia. Kebutuhan hidup dia kayak gitu. Apa yang kita lakukan nanti ada di kebutuhan hidup manusia. Itu akan dibahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu harus ditanamkan di siswa. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi hanya bisa apa? Mengajar. Ayo, misalnya ayo datang pagi. Nggak bisa, nggak bisa. Ayo, gitu. Pemaksaan ada ketiga tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita kumpulkan anak-anak yang bermasalah. Kita kolaborasi. Kita kasih binaan kalau di sini bahasanya. Kemudian model berpikir menang kalah, tapi kalau di sini menang-menang. Saya berdebat, misalkan saya mengatakan disiplin itu baik. Kalau kata sensei, disiplin itu harus dipaksakan. Ya menang. Saya menang dengan pemikiran saya, sensei menang dengan pemikiran sensei. Kalau di teori kontrol. Kalau di teori stimulus mah salah sensei. Gak boleh kayak gitu. Itu membuat siswa menjadi salah gitu. Ya, lanjut nih. Nah, kemudian disiplin positif. Nah, ini teorinya ya. Teori itu, disiplin itu berasal dari disiplina, yaitu belajar. Kemudian disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa paksa. PR kita guru di masa yang sekarang, bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran siswa dari hati nurani. Sedangkan kita diperangi sama gadget, itu PR kita itu. Ya, mau bagaimana? Sekarang kita paksakan siswa melawan. Pak, gak gitu caranya. Pengaruh rambut untuk belajar apa? Apalagi sekarang banyak video yang membahas Bapak Ibu
seperti dulu. Kalau itu orang kayak gini. Ini gondrong. Gitu. Itu kan cara siswa. Apalagi ada mulai dan sebagainya. Ada apa rekomahnya dan sebagainya. Saya nggak paham itu istilahnya. Ya, ada yang dicukuri ini, belakangnya enggak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Bukan disiplin itu karena takut sama Pak Riki. Anak-anak dicukur ya, nanti Pak Riki yang nyukurin kalau nggak dicukur di rumah. Nggak bisa kayak gitu sekarang. Ya. Tapi kita bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran mereka supaya dicukur sesuai aturan. Gitu. Berat, termasuk saya. Lanjut Aisyah. Nilai-nilai kebajikan contoh. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nyambung Bapak Ibu? Nyambung. Kalau udah profil pelajar Pancasila pasti ikuti life skillnya, hard skillnya pasti nyambung semua. Tapi lagi-lagi PR kita itu udah terkontaminasi duluan. Lagi Aisyah. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Kayak tadi, kayak Budin melihat siswa naik di meja, ya kebutuhan dia itu apa? Kesenangan. Dia mungkin senang duduk di meja, gitu. Tapi tugas kita apa? Nah, itu bukan buat duduk. Kalau ngelawan ya udah biarin, doain aja udah. Sekarang saja. Ya, iya kan? Jangankan Bapak Ibu tahulah kandidat saya di sini kayak gimana. Terhadap siswa. Saya tuh masuk CGP, apalagi bisa memaparkan budaya positif kayak gini, rasanya saya siapa? Gitu. Apalagi kenal filosofi CHD bahwa kita itu harus menuntun siswa ke arah yang baik. Kita nggak bisa maksain Pak ini jadi jagung, bayangin. Sementara saya pribadi selama ini memaksakan Pak itu jadi jagung. Kenapa? Siswa Aisyah misalkan dipaksa belajar mikrotik, padahal nggak ada bakat di mikrotik. Dwi dipaksa belajar mikrotik, ya memang dia bakatnya ya sekali ya langsung apa. Ya, bahkan mulai gue yang paling mengherankan bagi saya. Di dalam kurikulum merdeka itu tidak boleh meranking kelas. Tapi semua anak di kelas itu punya prestasi. Harus ditulis prestasi. Contoh Aisyah berprestasi pandai berbicara di depan kelas. Itu sebuah prestasi. Tetapi PR kita lagi-lagi orang tua kan. Orang tua yang anak saya mau dapat ranking bu, bebal otaknya kan gitu. Wah, anak saya mah ranking 1 mulu bu. Ternyata di 5 tahun ke depan yang nggak ranking ternyata lebih sukses daripada yang ranking. Fakta itu banyak. Contoh lah anak saya TKJ di sini dulu hukumnya cuma 15 menit Bapak Ibu. Dari 8 jam waktu pengerjaan. Oke. Kemudian ada kakak kelasnya yang ngerjain hukum nggak lulus, kemudian perilakunya baik. Saya bandingin 5 tahun setelah lulus dia ketemu, naik mobil dulu. Siapa ya? Bapak lupa saya hukum gak lulus. Siapa? Anak pertama Pak dari Setu, dari sekolah sana ke sini pindah. Siapa ya? Kamu di mana sekarang? Saya nggak gitu. Saya problema Pak di Astra. Itulah yang disebut kita harus berfokus kepada siswa. Kita harus ngajarin siswa berdasarkan pertumbuhan zaman dan kodrat alamnya. Ternyata kodrat alam dia itu atau kodrat zaman dia itu akan tumbuh kembang setelah dia lulus. Saya bilang, kenapa kamu bisa di Astra? Saya kena hidayah Pak. Pas kuliah saya nggak bisa programming secara kursus, saya belajar sama teman-teman yang udah bisa. Saya ngelamar di Astra, dites bisa. Karena tes cuma dasar. Gitu. Ya, yang pintar karena keenakan
bebas kerjanya, mungkin di sekolah penuh tekanan waktu itu, makan dia sendiri belajar sini sana sini, ternyata pas keluar jadi kurir. Itu contoh. Tapi enggak setiap orang siswa kayak gitu. Tapi ada aja yang kebetulan saya temukan, ada aja yang pintar OSIS. Maaf ya, pintar OSIS, pintar pramuka, kalau kalian telat hukum setiap pelajaran saya pelajaran pajena atau produktif yang lain nggak bisa. Sekarang jadi IT di mana ya uang masa. Oke, lanjut Mas. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kayak contoh bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kita itu harus melihat siswa itu ke sekolah, kebutuhan hidupnya udah terpenuhi belum. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di rumahnya orang tuanya kasih sayangnya penuh apa enggak? Tetangganya kalau lewat sekolah, sekolah tuh lewat ke permisi gitu kan. Bete dia pas sekelas ketemu sama Pak Riki, nggak berisik. Wah, tambah bete. Ketemu Mami Indah. Hai ya, kalau Mami Indah nggak hafal kosakata bahasa Inggris dan sebagainya, nggak bisa dapat nilai. Waduh, tambah stres itu kan. Udah mah kebutuhan manusia kasih sayangnya nggak ada, di sekolah dicerca lagi tekanan dari gurunya. Wah, udah hancur itu pasti. Ya, penguasaan, harga dirinya, keinginan dia untuk dianggap. Siswa itu pengen dianggap Bapak Ibu. Bapak Ibu secara tidak sadar suka nyuruh yang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Secara tidak sadar itu. Atau pilih ketua kelas itu gitu aja. Padahal yang lain itu pengen dianggap. Gitu. Ya. Ya gimana Pak, orang kalau disuruh yang itu aja, yang tanggapnya cepat, yang lain mah enggak. Dan coba sekarang suruh yang nggak biasa disuruh. Contoh lah, kayak saya biasa nyuruh Dwi itu ngedit video. Kali-kali saya nyuruh Aisyah. Barangkali dengan perbedaan itu, kemampuan Aisyah di editing video akan terbangun. Gitu. Tapi itu berat banget. Apalagi kita ngajar seluruh kelas, apalagi bahasa Indonesia kayak Dwi misalnya. Wah, ada Dwi harus menciptakan pembelajaran diferensiasi. Ngajar 10 BDP gimana, 10 TKJ seperti apa, 11 TKJ bagaimana, AKL seperti apa, belum lagi kelas 12 ya. Kemudian kebebasan, mandiri, mempunyai pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Saya poinkan di sini, mencoba hal baru. Anak-anak bikin video harus pakai PM, aplikasi editor PM. Pak, saya mah pengen di Filmora. Pak, saya mah pengen di CapCut. Gak boleh, harus pakai VM. Itu gak boleh. Ya. Biar apa? Biar anak-anak itu mencoba hal yang baru. Anak-anak yang minggu kemarin kelompoknya pakai CapCut, sekarang pindah ya ke VM. Yang dulu ke VM pindah ke CapCut. Coba. Bisa enggak? Bingung Pak. Belum apa udah bingung. Arahin, tuntun kita ke arah itu. Coba dulu sebelum mengomentari. Aduh, belajar bahasa Jerman mah ah-ahan gitu ya, misalkan. Atau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, iya, ieu. Kalau siswa bisanya misalkan hanya sekedar baca, ya, harus diapresiasi. Pak, gimana target kita di kelas nggak sampai? Ya, itulah kurikulum merdeka. Contoh 30 anak, misalnya Bapak Ibu ngajarin kosakata, Indah bahasa Inggris atau yang lain. Misalkan Aisyah nomor absen pertama, Aisyah cuma hafal 5, ya udah 5. Dwi hafal 100 kembali. Nanti nilainya variasi. Jadi ngajar itu nggak searah. Nah, kita ngajar ini video ya. Coba buka aplikasi Adobe Illustrator-nya. Gimana Pak? Gak ngerti. Nah, gak gitu aja. Nah, kita belajar video ya, edit video. Nih tutorialnya. Pelajari.
Pak, saya pusing kalau lihat YouTube. Ya udah, nih ada blogspot saya. Kayak gitu. Jadi guru itu harus siap dengan segala pertanyaan yang muncul dari siswa. Bu, saya nggak bisa tuh kalau dari blogspot, dari YouTube. Bang, ibu punya bukunya nggak ada nih? Dari Shopee, baru beli. Share. Gitu. Makanya ketika Bapak Ibu ingin menciptakan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas harus siap dengan segala senjatanya. Makanya guru itu apa aja bisa. Psikolog bisa, baca pikiran bisa. Bahkan Bapak Ibu, saya itu bisa baca pikiran mahasiswa. Padahal cuma mempelajari sikapnya setiap hari. Saya bisa tebak nih, Aisyah bakal kayak gini, Dewi bakal kayak gini. Itu dari zaman ke zaman lulusan dianggapnya bisa baca pikiran, padahal saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya cuma nyumbangin karakter yang dialami oleh siswa. Ya, oke. Kemudian kita lihat kesenangan. Nah tadi ada yang siswa tuh lari-larian, yang SMK masih lari-larian, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau udah kepentok baru tuh. Jadi kamu manfaatnya apa lari-larian? Harus gitu sekarang. Nanti saya contohin tuh. Di akhir ada kasus saya nanganin kemarin tuh, kasusnya si Ramadan nyontek sama keluar kelas itu ada nanti contoh. Biasanya saya yang wah kamu nggak boleh. Sekarang Ramadan ya. Gimana kabarnya? Kamu kenapa dipanggil tahu kan? Harus gitu sih. Bapak Ibu kalau dari tegas nggak jadi tegas itu berarti penurunan. Tapi kalau tegas, cara penanganannya yang dirubah. Nah, kamu telat ya. Ya. Tapi administrasinya yang kita rubah. Anak-anak, kamu telat ya. Kelas Bapak. Oke. Siapa yang telat tadi? Nanti ada Bapak ya. Baru tuh ada restitusinya sih. Kenapa telat? Baru sepeda saya bocor, belum punya uang Pak, ya nih uang saya pakai dulu. Nanti ya tekniknya, tapi tak bisa. Ya, dana koperasi. Oke, kemudian motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari hukuman anak kita ini, kalau di sekolah ini diterapkan hukuman, berarti anaknya rata-rata menghindari hukuman. Berarti itu ada motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, biasanya anak itu Pak dapat nilai nggak kalau ngerjain ini, itu ekstrinsik. Anak kita di sekolah kita ini masih punya motivator dan motivasi ekstrinsik aja. Dan intrinsiknya mungkin masih 60-70%. Karena motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak kita ini motivasi intrinsiknya harus dibangun. Perannya siapa Bapak Ibu? Waras. Misida akan tetap berperilaku tegas. Pokoknya anak saya kalau nggak apa kosakata ini mati 70 kata, nggak bakal saya kasih nilai. Ada anak ketemu yang nggak nyampe 70, diajak dialog. Harus bagaimana ibu ngajarin kamu? Kamu belajarnya seperti apa? Nonton YouTube atau apa? Kayak gitu. Jadi anak itu akan merasa oh iya ibu ini baik ya. Tanpa kita kasih imbalan, tanpa kita kasih nilai, mereka udah nilai kita tadi. Kayak gitu, kalian bisa. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Ya, konsekuensi itu terencana, restitusi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kamu telat apa? Ada apa di rumah? Alarm kamu nggak bunyi. Ibu kamu kemana? Apa gimana? Bangunnya siangan. Kalau hukuman, Aisyah datang terlambat. Dah Aisyah nggak usah masuk kelas, langsung bikin perjanjian atau berhenti lapangan karena kamu udah terlambat. Nah itu hukuman. Kalau restitusi bagaimana? Aisyah harus telat ya. Kok telat sih? Kenapa? Jadi lebih, tapi tanpa mengurangi ketegasan yang kita miliki. Saya yakin dan percaya bahwa setiap individu dari Bapak dan Ibu punya ketegasan, kriteria, strategi masing-masing.
Ya, kalau konsekuensi, misalkan kalau anak perempuan nggak pakai data, bagaimana? Tapi restitusi, konsekuensi dan hukuman masih membuat anak tidak nyaman. Karena di dalam kurikulum Merdeka, kita sekolah dan guru itu harus membuat nyaman siswa. Makanya ada metode pembelajaran berbeda kepada siswa. Bagaimana kita membuat siswa nyaman belajar dengan kita. Bukan kita nyaman di kelas. Guru itu anak-anak kita belajar tentang edit video pakai VN. Bagi kelompok ya, nanti ada capturing video, ada editing, ada bikin naskah, ada jadi artisnya, nanti diedit ya. Kayak gitu sih. Makanya ada istilah modul. Bapak Ibu cuma nyampein tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, hari ini ngapain, alatnya apa, polanya seperti apa, udah anak yang jalanin. Ya, lanjut aja. Nah, di mana posisi kontrol seorang guru? Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita di mana Bapak Ibu? Nah, manajer. Oke, Bu Sema di mana? Teman. Oke. Sensei di mana? Dia teman. Dan pemantau. Oke, lanjut aja. Contoh, kasus tidak memakai atribut. Hormat pada bendera selama 1 jam, menghukum. Berkali-kali ibu mengingatkan kamu, tapi tetap saja kamu mengucapkan bapak atau ibu. Membuat rasa bersalah. Lantai lagi. Ayo dong ganti peraturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini saja, tidak apa-apa. Itu teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, pokoknya dihantam siswa itu. Mantap. Aisyah lanjut. Manajer bagaimana? Ini manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau gaya saya. Kalau gaya saya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Gitu kan? Pemantau. Saya pernah menerapin hukum ya, kayak gitu. Teman. Kalau saya mungkin teman pernah gitu. Mungkin segelintir siswa aja yang takut kepada saya. Kalian enggak? Atau taat kepada saya cuma segelintir orang yang dekat saja. Yang merasa aman, yang merasa dekat dengan saya pasti itu aman. Itu sebagai teman. Pemantau. Kamu aturannya nggak harus pakai kautok. Kenapa nggak pakai kautok? Hukumannya kamu bersihin kamar mandi. Kalau manajer, apa yang kurang dari kamu hari ini? Coba kamu pegang kepala. Oh, pegang dulu ya. Terus ini, oh iya pak, kamu tidak laptop, lupa. Coba lihat kaos kaki kamu lihat. Wah, kaos kakinya sebelah nggak dipakai pak, lupa. Ya, oke, lanjut aja. Oke, sekarang Bapak Ibu ada posisi kontrol. Apakah aku? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Oke, lanjut Aisyah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, Aisyah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Lanjut, Aisyah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak punya tugas. Apa? Pak? Bang. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak? Kita lihat jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Lihat Aisyah. Ya. Jadi sekarang pelan-pelan Bapak Ibu. Saya juga pelan-pelan nih terapinnya. Tapi berbarengan dengan hal itu di CGP, saya dihadapkan dengan siswa yang bermasalah. Kalau di kelas itu biasanya anak-anak oleh ribut, DPR, meja. Sekarang ada anak-anak kesepakatan kelas kita apa ya kemarin? Gak boleh berisik pak. Salah. Ada teman yang jawab,
bersikap tenang Pak kalau di kelas, mantap. Keyakinan kelas itu tidak boleh diimbui kata-kata larangan. Jangan sekalian. Lanjut Aisyah. Ya, ini baru keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu bahwa itu? Kalau yakin tuh mengubah mindset. Mindset. Yang lain? Karena kalau anak zaman sekarang itu kalau udah mendengar kata peraturan itu mereka merasa Mas, terkekang. Oke. Jawabannya simpel Bapak Ibu. Kalau keyakinan adalah kesepakatan. Kalau peraturan itu terkesannya maksa. Maksa. Datang ke kelas, aduh, Pariki dan dinilai. Apaan lagi? Gimana keluarnya Pariki ya? Biar saya masuk, kan gitu. Tapi kalau di kesepakatan kelas yang kita anak-anak berdiri, kamu gespernya nggak ada. Dia sadar sendiri. Saya udah senyum aja tuh di meja guru. Anak-anak berdiri ya. Kita cek keyakinan kelas kita. Ibu, mama nggak ada, bendera nggak ada. Gespernya nggak ada. Anak-anak coba lihat kepalanya, pakaian keluar masing-masing. Waduh, rambut. Iya rambutnya. Saya senyum aja di meja guru. Tanpa kita capek-capek mengeluarkan, cukur, kalau enggak, awas kamu. Anak-anak, kalau nggak pakai dasi, berdiri di depan kelas atau push up 10 kali atau squat jam. Nah gitu sekarang anak-anak, kesempatan kelas kita apa yang akan kita buat? Ayo, ada yang tahu? Iya Pak. Tetap tenang di kelas. Jadi itu kelas teknik tuh. Bagaimana kalau hal ini diterapin di AKM? Anak-anak, kita bikin kesepakatan kelas ya. Apa Pak kesepakatan kelas? Bukan peraturan ya. Kesepakatan kelasnya apa? Pak boleh makan nggak? Silahkan. Tapi di jam istirahat. Gitu. Pak boleh minum? Boleh. Boleh minum. Tulis di papan tulis. Nanti di filter sama Bapak Ibu. Anak-anak ini kurang cocok ya. Sepakat, sepakat Pak. Anak-anak kalau tugasnya selesai, Bapak kasih poin 100 ya. Sepakat Pak, sepakat. Kayak gitu sekarang. Kalau dulu tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh main HP, tidak boleh berisik, tidak boleh tidak boleh. Hasil siswa tetap berisik. Bapak Ibu kalau di sekolah lain, saya ngajar tuh 6 jam sekaligus, jam 1 sampai jam 6. Kalau zaman saya dulu tuh, zaman non CGP, kalau ngajar itu pasti saya ngedom meja itu udah puluhan kali begitu. Pukul lagi mejanya, berisik. Belum lagi papan penghapus, belum lagi remote AC kalau ada. Ya. Ya, CPU dulu dilempar sama saya. Hard disk. Kalau sekarang 6 jam, anak-anak udah jam 3 nih, jenuh enggak? Pak, jenuh Pak, main game Pak, ayo main game, beli kelasnya. Kita main ya, kasih dulu tapi 1 orang. Yang sambil nyanyi anak-anak, selamat datang Parican, Parican datang, take away, gitu ya. Gitu. Pulpennya sambil jalan, gitu kan? Kalau berhenti, saya kasih apa-apa berhenti, dia saya tanya apa yang Bapak sampaikan tadi. Baru tuh salah Pak, udah salah nggak boleh gitu. Jangan perbaiki lagi. Gimana? Ayo ingat oh Barisan nyampein kesepakatan. Anak-anak udah fokus, udah duduk lagi ya. Oke, siapa praktek lagi. Pak jenuh Pak, ayo kita main teka-teki silang ya, nanti online gitu ya. Ini bisa tarik baik. Selama sebulan, saya 2 bulan lah dengan ini gitu ya. Asik Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu setelah belajar merefleksi kegiatan Bapak Ibu. Anak-anak tolong beri bintang 5 ya. Nggak gitu sekarang. Anak-anak tolong beri penilaian ke Bapak Ibu ya, ke saya ya, ke yang ngajar tadi. Apa aja Pak? Boleh saya tanya. Pas saya baca sangat menyenangkan, gampang, enak, enjoy, kayak gitu Bapak Ibu. Itu tumbuh secara
alami di sini. Gitu. Ya, itulah keyakinan kelas. Lantai satu. Nah, di sini keyakinan kelas abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja akan mengingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, semua warga sekolah atau kelas terlibat. Jadi Bapak Ibu harus pandai nih pilih mustahil. Dari 36 anak, mana yang diam doang? Berarti setuju tuh, hati-hati. Anak-anak boleh main handphone ya, tapi kalau ada instruksi dari saya. Oke, kita bisa. Nah, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang dia yakini atau keyakinan sekolah. Ibu saya mah tahu ibu saya panggil. Enggak Pak. Bapak dapat laporan bahwa ibu saya mah kemarin terlambat masuk kelas siswa. Misalkan gitu. Oh iya Pak, anak saya lagi sakit, baik, dan sebagainya. Sakit. Bagaimana menstabilkan identitas seperti? Nah, contoh. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya berbuat salah itu wajar. Tapi kalau salahnya yang tahap yang sedang tapi menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas ada teknik lagi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah mengalami itu, misalkan terlambat ke kelas, mungkin pernah dan sebagainya. Kamu berhak merasa begitu. Saya cuma sobek buku Miss Indah, Pak, kata saya, nggak sampai nampar Miss Indah. Kamu berhak kayak gitu, gitu ya. Contoh. Yang kedua ada validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, gitu kan? Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini ya, sekedar menyobek buku Miss Indah, mungkin namparnya atau apa. Kamu patut bangga karena telah melindungi yang penting buat kamu. Iya Pak, kata saya kesal Miss Indah karena selalu membuli saya. Misalkan, kamu bisa saya jelek, Pak, dibully mulu sama Miss Indah, disobek lah sama saya kertas Miss Indah atau bukunya. Ya, gimana kalau kamu tampar Miss Indah? Kan gitu. Di dialog mahasiswa, itu diajak ngobrol gitu kan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Saya nggak mau dibully sama Miss Indah, Bapak. Saya tulisan saya jelek karena terburu-buru, misalkan kan. Sama siswa juga sama. Jadi kita sepakati kalau kasus siswa menengah ke bawah itu kita sepakati terapkan ini. Tapi kalau udah menengah ke atas itu ada lagi metodenya. Gitu. Yang terakhir di restitusi menandakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Apa keyakinan sekolah yang kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Sensei, ya, lain besok. Nah, contoh, ya. Ini Ramadan kemarin, nontek kalau misalnya, kasusnya. Posisi duduk Bapak Ibu kalau mahasiswa itu harus beda. Boleh di bawah, nggak boleh kayak gini. Siswa nggak boleh ya. Jadi harus beda kayak gini. Ya, di video saya terlalu terlihat tertulis, padahal aslinya nggak bercanda sama itu. Begini. Kalau kita malah. Iya. Ya, banget sih. iya, saya cari buku. Gitu ya. Iya, saya gurunya sekarang. Dia terbesar angkatan saya. Nanti lah ini ada YouTube ya.
Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi penerapan disiplin positif sebenarnya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Di mana guru harus jadi contoh atau among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kembali lagi, kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah yang kita bangun apa? Kesepakatan kelas bersama siswa apa? Itu harus diawali dengan itu. Kalau kita nggak bangun kesepakatan dan keyakinan kelas, nggak mungkin terjadi keyakinan sekolah. Mungkin keyakinan dengan Bu Sesa akan berbeda dengan keyakinan Sensen, dengan Miss Indah atau Bu Sema atau yang lainnya. Mungkin di BDP, 10 BDP akan berbeda keyakinan dengan Bu Dwi. Mungkin sama Bu Dwi mah handphone nggak dibahas, tapi sama Bu Sema dibahas. Kayak gitu, ya. Ya. Oke, thank you Bapak Ibu hari ini. Ada yang bertanya silakan atau memberi tanggapan. Silakan. Sama Miss. Halo, cek. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara penanganan siswa yang ketika kami sebagai guru sudah mencoba hal-hal yang tadi sudah dipaparkan, tapi siswa tersebut masih belum bisa merubah cara pandangnya untuk mendisiplinkan diri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Silakan. Iya, Kak. Gini Kak, kalau saya tuh jujur pribadi masih fokus ke guru gitu banyak, karena kan teladannya. Terus gimana caranya siswa itu yang tadi tuh bisa, kan kita katanya harusnya fokus ke murid siswa nih. Nah, gimana sih caranya biar siswa tuh biar emang fokusnya ke dia, tapi pelajaran kita juga nyampe gitu. Yang lain? Ada kalau mana? Tanya? Silakan. Tanya. Itu aja. Oke. Saya jawab ya. Pertanyaan Linda, bagaimana menangani siswa yang berkasus sementara cara-cara yang tadi itu nggak kita lakukan, tapi siswa itu masih kayak gitu aja. Bagaimana? Pertama, doain aja. Harus baik-baik berdoa sama dia. Yang kedua, selain ke orang tua, berdialog dengan orang tua. Mungkin orang tuanya yang nggak dukung, mungkin orang tuanya tidak bisa kooperatif dengan kita. Kayak gitu. Ya. Kalau masih begitu aja, bagaimana Pak? Doain lagi. Senjata di CGT. Masih lagi, doain lagi. Masih lagi, doain lagi. Masih lagi, doain lagi. Kenapa? Karena saya mengambil sebuah pengalaman yang saya ceritain. Ada anak yang biasa aja di pelajaran saya di lab. Ternyata 5 tahun setelah lulus dia jadi problemnya lebih atas daripada saya. Kenapa? Mungkin itu satu doa yang didengar. Ya mungkin pada 3 tahun ini Aisyah bisa bandel. Tapi yang penting kita berdialog dengan dia. Jangan sampai enggak dibiarin. Misalkan Aisyah bandel nggak ke sekolah-sekolah, izinnya juga izin mulu. Dibiarin sampai lulus, insya Allah lanjut. Tapi kalau kita selama 3 tahun ngajak dialog ke Aisyah, Aisyah kenapa terlambat? Kenapa kamu jarang sekolah? Ibu saya juga sakit dan sebagainya. Ibu saya tinggal di sana, sementara saya di sini. Oh, gitu. Nah, dari situlah kita mengembangkan motivasi ekstensif bagi dia. Tapi kalau saya yakin, kalau kita udah niat berubah, karena perubahan itu bukan hanya niat, tapi diawali dengan action. Kalau kita cuma berubah, karena kita awareness, gitu kan, berubah, gitu kan, ada sapunya berubah, gitu.
ketika saya mau berubah, dulu itu kalau siswa baru di sekolah lain atau di sini, melihat saya itu bagaimana, soal wedding. Tapi sekarang sudah menerapkan, itu ada terasa sedikit efek. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kan ketika kita mengembangkan pembelajaran berbasis kepada siswa, terus bagaimana agar pelajaran kita nyampe ke dia? Makanya kita sebagai guru, misalkan di 10 TKJ, di 10 TKJ itu ada 5 karakter yang kita garis bawahi. Kita bikin rubiknya. Misalkan rubik kewirausahaan di karakter A, cuma bikin video. Rubik di karakter B, cuma bikin review makanan misalkan. Di C sampai dagang. Udah, mau untung baru bikin dagang. Itu rubiknya. Yang D sama E karena super pinter misalnya. Ya udah, mulai dari perencanaan makanan, mulai dari video marketing dan sebagainya, kebiayaan, perdagangan, penghitungan laba dan rugi, itu pasti di karakter D sama E. Pasti berhasil. Saya pun sebagai pengajar praktik di TKJ sama kayak gitu. Ketika mikrotik nggak sampai di karakter A, anak-anak ya udah mikrotik cuma terang mikrotik doang nggak apa-apa. Di B, bisa ngerokin lan nih, kabelan, ini. Oh Pak, nyala apa kabarnya? Ada, udah. Kamu bisa konfig? Enggak. Udah diajarin pakai YouTube? Nggak bisa juga. Udah pakai buku? Nggak bisa juga. Doain ya udah. Doain. Karena Bapak Ibu, ya dulu yang kisahnya OSIS, maaf ya, kos kakinya juga kotor dan sebagainya, banyak kisah-kisah alumni yang istimewa buat saya, TKJ khususnya ini. Ketika bekerja itu enak. Bahkan saya dengar di jurusan lain ketika di sekolahnya super perfeksionis, masih kerja kawan, minum dan sebagainya. Ya saya nggak bisa nyalahin. Mungkin faktor ekstrinsik dia lebih kuat daripada intrinsiknya. Kalau di TKJ mah ekstrinsik di sekolah kuat, intrinsiknya agak lemah ketika di sekolah. Pas keluar intrinsiknya kebangun, ekstrinsiknya juga bisa buat apapun, ya intrinsiknya kuat. Jadi, ya makanya segala-galanya saya, setegas-tegasnya saya pasti ada dialog. Bapak Ibu kalau mau percaya saya silakan. Saya pernah nyepurin anak itu sambil dialog, sampai dia menyerahkan kepalanya ke saya. Saya enggak, sini saya syukurin, saya bilang gitu. Saya dialog. Kamu punya uang nggak bersyukur? Apa? Kenapa disyukurin? Saya belum CGP. Mau Pak? Benar ya. Nomor 0 loh. Gimana kalau nomor 0 kayak dia? Udah Pak, Bapak saya mau uang. Tahun berapa tuh? 2 tahun yang lalu Pak? Itu dialog. Nah sekarang ketika setelah CGP saya akan terapkan itu lagi. Kenapa? Mungkin pada saat institusi waktu itu berhasil, mungkin di institusi kedua atau di episode kedua akan menemui kendala-kendala yang baru. Apakah di episode 1 saya menemukan kendala? Ada orang tua yang minta foto ke saya, Bapak gundul apa tidak orang tuanya. Waktu itu saya mendengarkan intrinsik saya harus botak. Saya botakin. Besoknya ada yang minta foto ke saya waktu kelas 10, 32 loh. Pas berarti. Kalau sekarang, waduh, saya harus memikirkan cara jadi sudah putusan cukup gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau BK mau apa, bikin rugi. 10 kali itu tentang karakter nih yang menjadi dominasi di kelas, bikin rubik. Tapi bikinnya sibuk. Meskipun rubiknya cuma mendengarkan, bikin kasus ganti kasus. Dengerin apa kek, misalkan dicinta rubiknya karena si 5 orang itu rubiknya cuma bisa dengerin doang video atau melihat video, kasih video, suruh pelajarin dia. Kalau anak pinter, mau video kek, mau apa kek, kasih semua. Kayak gitu. Kalau saya gitu, insya Allah nyampe. Jadi kita nggak menargetkan, wah belajar di kelas ini kita harus nyampe kayak gini siswa. Kita harus membedakan rubiknya. Sensei misalkan bahasa Jerman cuma kenal ibu bibi ya, atau cuma insya Allah edukasi dan sebagainya gitu kan.
cuma bisa gitu doang, nggak apa-apa. Ketika cuma bisa gitu doang, siswa ajaklah bikin video, berdialog dengan temannya, pasti akan membekas di dia. Insya Allah 5 tahun lagi, makanya Bapak Ibu sering memberikan rasa positif masa depan. Gitu. Mungkin saya sekarang guru kamu, mungkin 10 tahun lagi bos kamu. Kayak gitu. Kayak gitu. 10 tahun lagi bos kamu. Gitu kan? Kamu bosnya. Selalu memberikan rasa positif kepada siswa. Kamu mah gak bakal jadi apa-apa 10 tahun juga, orang males. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup panjang Bapak Ibu, lebih dari target kita. Hanya saja saya secara pribadi, CGP dan enggak CGP ya, teman-teman semua lah gitu, mengganggu waktunya. Kemudian mohon maaf, makanan sekedarnya. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat, minimal bisa diterapkan di kelas yang Bapak Ibu ada. Misalkan Kak Dwi belajar 10 kelas ya sekolah kita. Atau enggak? Ya, atau enggak Bapak Ibu, anak-anak kita bikin kesepakatan kelas ya. Lah kok apa itu Bu? Ya biar kita sepakat aja. Kamu mau nggak kalau di kelas berisi? Enggak apa? Ya udah kita sepakat tetap tenang di kelas. Ya. Oke, nanti mungkin di aksi nyata yang lain saya akan ajak Bapak Ibu lagi berkolaborasi, memberikan berbagi cerita, pengalaman dan pengajaran praktik baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Riki Chandra atas semua pemaparan materi yang sangat luar biasa. Demikianlah acara seminar pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Syifa. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan selama jalannya seminar hari ini. Untuk narasumber dan peserta seminar saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelumnya kita udah buat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu harus didukung dengan keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya lab kita, kelas kita jadi semakin nyaman. Ya. Contoh keyakinan kelas itu seperti bersikap jujur, ceria, ya, kemudian sopan, santun, dan sebagainya. Kalian nanti ungkapkan di link Padlet yang saya sudah share di grup. Oke. Silakan sekarang kalian isi Padletnya. Jangan lupa kasih nama, misalkan Noval Jahin. Kedua apa? Sopan. Oke. Silakan. Silakan isi. Iya nih. Isi cepetan isi. Di mana? Subjeknya isi nama kalian. Kemudian tuliskan apa yang kalian rasakan. Misalkan keyakinan kelasnya apa yang kalian butuhkan. Sopan. Nama panjang. Nama panjang, nama lengkap. Ya. Misalkan pinjam handphone dikembalikan. Jujur gitu ya. Kemudian tetap tertib gitu kan. Itu keyakinan kelas. Nanti ketika kalian ada masalah, misalkan contoh tidak memperhatikan guru sedang menerangkan, saya tanya, kamu ingat kan keyakinan kelas kita apa? Gitu. Jadi kita tidak ada saling emosi ya. Jadi berdialog biar lebih enak. Silakan. Udah muncul belum? Satu aja. Jujur. Nah nih, udah ada yang muncul. Nah, oke ya. Oke.
Selamat pagi anak. Ulangan ya. Iya. Iya. Oke, soalnya udah saya kirim ke grup. Ya, biar ikut soalnya. Jangan kerjakan 15 menit. Pak, dia salam. Tolong duduk. Iya. Iya. Ini Ramadan. Iya Pak. Oke, gimana kabar kamu sebelumnya? Iya Pak, sehat Pak. Kamu sudah tahu dipanggil kenapa? Sudah Pak, karena kemarin pas lagi ulangan saya menyontek. Coba Bapak pengen tahu nih ceritanya bagaimana tuh? Ya, jadi kemarin pas lagi ulangan saya bawa catatan kecil Pak dari rumah. Gitu ya. Saya yakin bahwa tidak ada siswa yang sempurna. Tapi saya cuma jempol ke kamu karena sudah mengakui kesalahan yang sudah kamu perbuat. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Sebelumnya nih, kenapa kamu sampai nyontek? Karena saya menyontek pelajaran yang waktu itu di pas ulangan saya nggak mengerti Pak, saya kurang memahami. Oke, menurut kamu tindakannya benar atau salah? Ya salah Pak, karena saya nggak jujur dalam mengerjakan ulangan. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan ketika ada ulangan lagi? Saya bakal belajar lebih giat lagi Pak, lebih tekun lagi, dan saya mungkin akan bertanya kepada guru mapel yang mapelnya saya kurang pahami. Bagus. Bapak Ibu guru pasti bersedia membantu kamu ketika ada kesulitan di pelajaran kamu. Mau ulangan, kamu tanyakan ke teman kamu ataupun ke guru kamu yang gurunya misalkan mapelnya susah. Baik, sudah cukup. Silakan kamu ke kelas, kamu renungkan, kemudian belajar lagi yang giat. Oke? Baik. Ya Pak, itu Pak. Salam. Sekarang saya cek dulu ya. Dinda. Ronald. Oke. Ramadan. Ada Pak. Tadi pas ulangan ada. Assalamualaikum Pak. Salam. Jangan dulu. Ya Pak. Ramadan ya? Iya Pak. Baik. Gimana Ramadan? Alhamdulillah Pak, saya. Oke. Ini kan Iya Pak. kemarin itu jam terakhir. Saya kan lagi ngapain tuh? Iya Pak. Proses buat nama kamu nggak ada. Kemana? Iya Pak. Saya lagi pindah ke kelas sebelah. Apa yang kamu lakukan di sana? Itu Pak, lagi di sana lagi ada praktek jam kewirausahaan dan boleh gabung Pak. Baik. Setiap siswa ataupun guru pasti punya kesalahan. Tapi saya mengajukan jempol untuk kamu karena sudah mengambil kesalahan. Tapi pergi ke kelas lain saat ada jam lain atau jam mapel saya misalkan, apa itu benar? Enggak sih Pak. Apa manfaatnya? Enggak ada sih. Ada. Oke. Terus kenapa kamu sampai pergi ke kelas lain? Iya Pak, saya kira Bapak nggak akan masuk di jam terakhir. Nah, karena kan tadi paginya Bapak udah ngasih ulangan tuh. Nah, saya kira Bapak nggak akan masuk. Tapi sekarang kamu sudah sadar kan? Sudah sadar Pak, saya minta maaf, nggak akan ulangi lagi. Baik. Untuk kedepannya, ini kan kamu berarti berprasangka ya? Iya Pak. Berprasangka bahwa saya nggak masuk. Nah, kalau terjadi lagi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya bakal temuin guru piketnya mungkin, atau langsung mencari Bapak, temuin Bapak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran dari kasus ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Saya ingin menanggapi Pak Riki yang sudah menangani kasus saya. Saya pikir Pak Riki akan marah pada saya, dan alhamdulillahnya Pak Riki hanya mengarahkan dan mengajak saya dialog. Dan alhamdulillahnya saya menjadi sadar karena Pak Riki, dan saya berterima kasih pada Pak Riki yang sudah sabar membimbing saya dan menghadapi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Furhaniati, guru BK di SMK Bakti Persada. Saya mengikuti seminar budaya positif pada tanggal 14 Agustus 2024 oleh Bapak Richan. Dalam seminar ini saya sangat senang. Kenapa? Karena seminar ini tuh relevan banget sama bidang saya, yaitu BK, apalagi yang menyangkut dengan kesiswaan, dengan psikis anak-anak gitu ya. Dalam kegiatan ini juga saya akan proaktif, saya akan ikuti kegiatan-kegiatan yang Pak Richan adakan gitu, karena ini akan membantu saya dalam membuat program-program yang mungkin saya akan menerapkan program itu di sekolah ini bersama dengan guru-guru yang lain gitu. Dan saya berharap juga dengan adanya program ini kita guru-guru gitu ya, kita semua dengan murid-murid akan membuat sekolah dengan lingkungan nyaman, dengan membuat sekolah itu aman dan nyaman bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zazada Novita. Saya dari guru PKK. Saya ingin merefleksi kegiatan yang diadakan seminar oleh Pak Chandra. Menurut saya, budaya positif di sekolah sangat penting untuk membentuk karakter siswa dan kepribadian siswa. Seminar ini mengingatkan saya untuk selalu memberikan apresiasi atas usaha dan kemajuan siswa, bukan hanya hasil akhir. Saya percaya fokus pada upaya memberikan umpan balik konstruktif dan membangun kepercayaan diri dan tanggung jawab adalah hal yang paling penting untuk siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Syahfitriani. Saya guru bahasa Inggris di SMK Bakti Persada. Pada video ini saya ingin memberikan refleksi tentang seminar yang sudah saya ikuti, yaitu tentang membangun budaya positif. Seminar tersebut sudah dilaksanakan di SMK Bakti Persada pada tanggal 14 Agustus 2024. Berikut refleksi dari saya. Saya sebagai guru bahasa Inggris, saya sadar bahwa komunikasi adalah kunci untuk membangun budaya positif di sekolah. Seminar ini menginspirasi saya untuk meningkatkan interaksi yang lebih personal dan empatik dengan siswa. Saya akan mengintegrasikan lebih banyak kegiatan kolaboratif yang mendukung dan mendorong siswa untuk saling mendukung dan menghargai perbedaan. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Astuti, selaku guru bimbingan dan konseling di SMK Bakti Persada. Saya akan memberikan sedikit refleksi tentang kegiatan seminar budaya positif yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 kemarin oleh IDP. Seminar ini sangat relevan dengan peran saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Saya belajar bahwa menciptakan budaya positif merupakan kerjasama dari seluruh komunitas sekolah. Saya akan lebih proaktif dalam mengadakan program-program yang mendukung kesejahteraan emosional siswa dan mendorong iklim sekolah yang aman dan nyaman bagi semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Aureka Putri, saya mahasiswi PPL di SMK Bakti Persada. Ketika saya mengikuti seminar kemarin, saya merasakan banyak hal yang belum saya ketahui, lalu saya dapat implementasikan nanti ketika saya menjadi guru BK kelak. Karena saya yakin dan percaya bahwa saya akan menghadapi banyak berbagai karakter manusia yang akan nanti saya hadapi. Nah, di seminar kemarin saya belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara menghadapinya dan menanggulanginya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Hasan. Saya perwakilan dari mahasiswa yang ikut seminar kemarin, yaitu seminar budaya positif di sekolah. Ya, jadi menurut saya tentang seminar kemarin itu sangat bermanfaat sekali ya. Selain sangat bermanfaat, itu bisa juga menyadarkan saya sebagai mahasiswa juga, walaupun baru beberapa hari atau beberapa minggu ini mengajar, sudah banyak sekali impactnya ke diri saya ya, untuk membangun budaya positif di sekolah ataupun untuk sesama guru atau sesama murid gitu. Jadi seminar ini tuh meningkatkan interaksi di personal dan meningkatkan empati saya gitu. Apalagi mungkin sebagai mahasiswa yang muda itu rasa empati yang masih kurang terhadap orang lain ataupun terhadap siswa seperti itu. Jadi ya bisa saling mendukung perbedaan ya, atau bisa saling mengerti bagaimana siswa dan antara siswa satu dan siswa lainnya begitu. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Masus Mahida. Saya mengajar di mata pelajaran pemasaran, produktif pemasaran. Pada tanggal 14 Agustus 2024 saya mengikuti seminar dengan tema budaya positif. Setelah mengikuti seminar ini, saya mendapatkan banyak sekali masukan tentang pentingnya menciptakan kelas yang positif. Budaya positif tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga mengembangkan sikap profesional yang baik pada siswa yang kelak akan mereka bawa pada dunia kerja. Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan untuk diterapkan dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Zahra. Saya guru PPL di sekolah ini. Nah, di sini saya memegang pelajaran bahasa Inggris. Nah, saya ingin melakukan sedikit refleksi dari seminar kemarin tentang budaya positif di sekolah. Nah, saya sebagai guru PPL, terutama di mata pelajaran bahasa Inggris, saya sadar bahwa berkomunikasi adalah kunci untuk membangun budaya positif di sekolah. Selain itu, seminar ini juga sangat menginspirasi saya untuk mengingatkan dan meningkatkan interaksi yang lebih personal lagi bersama siswa dan juga lebih membangun empatik dengan siswa. Nah, selain itu saya juga akan mengintegrasikan lebih banyak kegiatan kolaboratif yang mendorong siswa untuk lebih saling mendukung dan saling menghargai perbedaan. Sekian refleksi dari saya tentang seminar budaya positif di sekolah. Nah, seminar ini sangat insightful banget gitu, bisa membantu saya untuk lebih kreatif lagi dalam membuat pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmi Fatha Mubina. Saya mengajar bahasa Sunda. Saya telah mengikuti seminar budaya positif pada tanggal 14 Agustus 2024. Pada seminar kali ini
mengingatkan saya akan pentingnya menjaga budaya lokal dan membangun lingkungan sekolah yang positif. Saya akan lebih sering mengintegrasikan nilai-nilai budaya bahasa Sunda yang mengajarkan kebersamaan dan saling menghargai dalam setiap kegiatan belajar mengajar, agar siswa merasa lebih bangga dan terhubung dengan budaya mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hidayati. Saya guru bahasa Indonesia. Saya sudah mengikuti seminar tanggal 14 Agustus 2024. Dari seminar tersebut membahas perihal budaya positif di sekolah ini telah memberikan saya wawasan baru tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Saya menyadari bahwa bahasa memiliki peran besar dalam membentuk sikap dan perilaku siswa. Oleh karena itu, saya bertekad untuk lebih hati-hati dalam memilih kata-kata dan ungkapan yang digunakan di kelas, agar selalu mendorong semangat positif dan saling menghargai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.